Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita pada malam hari ini ada apa ini? Ada amanah dari ikhwah untuk dibagikan bagi yang belum punya buku. Ini Masya Allah ada Arabnya dan ada terjemahannya. Siapa yang belum punya buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Cuma 5. Iya. Dikasih saya pertanyaan, kalau jawab dapat hadiah. Masya Allah. Ini dari teman-teman pelajar sunnah yang buat. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Taib. Bagi yang belum punya buku, tadi yang angkat tangan, pekan lalu ikut semua? Pekan lalu ikut ya? Baik. Pada pembahasan yang lalu, penulis menyebutkan pendahuluan empat pendahuluan itu. Satu pendahuluan pertama, beliau mengatakan 4 perkara. Saya bisa sebutkan itu dengan dalilnya. Saudara punya buku belum? Masya Allah. Apa 4 perkara ini dengan dalilnya? Nah itu dulu. Intan yang ke tangan duluan nih. Tahu. Berapa di atasnya dalilnya? Surah Wal Asr. Taib. Satu lagi pertanyaannya. Titik pendalilannya mana? Surat Al Asr. Mana 4 perkara yang disebutkan oleh penulis dalam surah Al Asr? Tidak, masih yang sana supaya dapat. Demi masa wal asr innal insana, saya bantu sedikit. Lafi khusrin, merugi. Kecuali terus, beriman dan beramal soleh itu apa? Beriman apa? Itulah ilmu. Terus mengamal soleh, beramal amalan soleh. Mengamalkannya terus. Usaha di atasnya. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Itu ya, harus ditahu pendalilannya. Dalilnya apa? Sisi pendalilannya apa? Taib ahsan tabarakallah fi kasih beliau. Taib yang belum. Saya ada 4.
di dalam syariat kita, dalam hadits ya, atau dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan bahwa rukun iman ada 6. Ya, saya bisa sebutkan dalilnya dalam hadits bahwa rukun iman ada 6. Yang belum punya, sebutkan dalilnya dalam hadits bahwa rukun iman ada 6. Gampang sekali pertanyaannya. Belum punya buku? Belum? Taib, tafadhal. Hadis apa? Umar Jibril bertanya, yang dikenal dengan hadis Jibril. Ahsan, barakallahu fiik. Situ disebutkan apa? Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Itu dalilnya. Demikian pula dari hadits anaknya Ibnu Umar, bunyal Islam, tapi itu rukun Islam ya. Ya, itu rukun Islam. Dan di dalam hadits Jibril juga ada sebutkan Islam. Tapi yang saya tanya rukun iman. Baik, tafadhal. Baik, satu lagi. Saya ada 3. Yang belum. Apa yang mau ditanya ini? Baik. Sebutkan dalil bahwa harus berilmu sebelum beramal. Dalilnya. Yang belum punya buku, kasih. Situ. Bisa? Sudah lewat pembahasan yang lalu. Apa dalilnya? Kalau kita jelaskan kepada manusia bahwa kita harus belajar dulu baru beramal. Sebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Saya belum punya buku. Ayyuhal hadirun. Belum punya buku? Belum? Tafadhal. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah Muhammad, ilmuilah bahwa la ilaha illallah, mintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Dalilnya bahwa Allah perintahkan apa? Perintahkan Nabi kita untuk apa? Berilmu sebelum beramal. Amalannya istighfar. Nabi diperintahkan untuk mengetahui, memahami la ilaha illallah baru mengajarkannya. Itu dalil yang jelas bahwa berilmu sebelum beramal. Fadhal. Kasih dia. Satu lagi. Yang belum punya buku, siapa namanya? Imam Syafi'i. Jangan lihat buku, lihat sini, lihat ke sini. Tafadhal. Sudah punya buku? Belum. Muhammad bin Idris. Ahsan, tabarakallah. Alhamdulillah tidak dapat. Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari. Tapi satu lagi. Siapa namanya penulis? Namanya penulis ini buku. Saya belum punya buku secara lengkap. Namanya dengan nama bapaknya. Hah? Ini nih. Punya buku belum? Apa namanya? Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Kakeknya Ibnu Sulaiman. Taib. Silakan buka di dalam, ada situ di pembahasan kita sekarang. Baik, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Iya, pelajaran kita pada malam hari ini. Penulis rahimahullahu taala sudah menyebutkan muqaddimah yang pertama, dan hendaknya muqaddimah yang pertama itu kita senantiasa untuk memperhatikan, kemudian merenunginya dan mengamalkannya, bahwa ini adalah ilmu yang besar. Ini adalah nikmat yang besar ketika seorang hamba mengambil 4 perkara itu. Oleh karena itu Allah mengatakan merugi
Orang yang tidak mengambil 4 perkara itu, yang tidak mengamalkannya, merugi. Dalam surah Wal Asr, sampai Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah untuk hambanya. Hujjah untuk apa? Hujjah untuk wajibnya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran kan banyak wajibnya beriman kepada Allah, wajibnya mengikuti Rasul. Sebenarnya tidak ada hujjah untuk manusia, perintah dari Allah selain dalam surah Al-Asr, itu sudah cukup. Sudah cukup. Itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian penulis melanjutkan ucapan beliau rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Perhatikan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib atas seluruh muslim dan muslimah. Beliau mengatakan wajib, bukan sunnah, bukan mubah, ya, bukan mustahab, tetapi wajib untuk seluruh muslim dan muslimah mempelajari ta'allum, mempelajari thalathi hadhil masail, 3 perkara ini, dan wajib mengamalkannya. Wajib mengamalkannya. Di sini penulis mengisyaratkan kembali, ya, bahwa berilmu sebelum beramal. Karena beliau katakan wajib kita pelajari dulu 3 perkara ini, kemudian mengamalkannya. Wajib kita ketahui, kita mengenal 3 perkara ini, dan wajib kita mengamalkannya. Wajib kita meyakininya dan mengamalkannya. Ini pendahuluan kedua. Jadi pendahuluan kedua ini, kata beliau, wajib untuk seluruh muslim dan muslimah mempelajari dan mengamalkan 3 perkara. Beliau sebutkan, dan 3 perkara ini, kata para ulama kita, 3 perkara ini adalah Islam. Ini adalah inti dari Islam, poros dari ajaran Islam, landasan Islam. Bahkan kita katakan tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia mengamalkan dan meyakini 3 perkara ini. Tidak dikatakan Islam. Sebagian ulama mengatakan 3 perkara ini adalah, yang pertama, rububiyah Allah, yang kedua uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga al-wala wal bara, benci dan loyal. Kita sebutkan al-ula, yang pertama, kata penulis, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Poin pertama, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul tersebut masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 15-16. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian, wahai umat Islam, seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Musa. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, yaitu Musa. Maka fa'akhadnahu akhdan wabila, kami menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Poin pertama, sini banyak pelajaran yang penulis ajarkan kepada kita, banyak ilmu di dalamnya.
Sebelumnya beliau katakan wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Yang pertama, bahwa hendaknya kita selalu meyakini dan mengetahui bahwa Allah menciptakan kita. Rububiyah Allah, perbuatan Allah. Beliau mengungkap 3 di sini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, annallahu khalaqana, bahwa Allah menciptakan kita. Ini perbuatan Allah yang pertama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala wa ajalun musamman 'indah tsumma antum tamtarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian Allah tentukan ajal kalian. Masya Allah, belum ada, Allah sudah tentukan ajal kapan kita meninggal. Ketika Allah ciptakan, kata Allah, "Tsumma qadha ajala", Allah tentukan kapan kita meninggal, kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita. Ini sebelum kita ada. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfi sanah." Allah sudah menakdirkan takdir seluruh makhluk, termasuk ajalnya, termasuk rezekinya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jelas? 50.000 tahun sebelumnya. Ketika Allah ciptakan kita dalam perut ibu kita, disitulah ada takdir lagi. Allah tentukan di situ takdirnya, ajalnya, rezekinya. Ketika Allah tiupkan ruh. Ini semua dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Dalam Al-Qur'an banyak. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Kata Allah, kami telah ciptakan manusia dari tanah liat, salsal. Tanah liat. Iya. Lumpur hitam yang dibentuk masnun. Dalam ayat yang lain dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarum tantashirun. Sungguh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari tanah. Ya. Dan dari ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Itu secara akal, secara nakal, secara dalil. Secara akal, fitrah manusia, akal yang sehat menetapkan bahwa adanya pencipta. Tidak ada yang mengingkari adanya pencipta kecuali orang yang bertakabur kepada Allah, sombong. Tapi fitrah manusia, akal manusia itu menetapkan ada pencipta. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu ketika masih musyrik, dia mendengarkan Nabi SAW membaca ayat dalam surah Tur. Ketika pas pada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jubair bin Mut'im mendengarkan ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini beliau masih musyrik radhiyallahu anhu. Ketika dibacakan ayat ini, beliau katakan, ka'anna qalbi ayyatir, seakan-akan hatiku terbang dengarkan ayat ini. Ini pertanyaan pengingkaran dari Allah yang manusia harus menetapkan. Fitrah akal sehat menetapkan itu. Karena tidak ada mereka yang menyaksikan penciptaan mereka. Kata Allah, asyahidu khalqahum. Ditanya oleh Allah dalam Al-Quran, asyahidu khalqahum, apakah manusia melihat mereka dicipta? Tanya orang yang mengingkari adanya pencipta, tanya, bagaimana proses kalian ciptakan itu hidung, jari 10, kaki. Kalian ingat? Tidak. Allah sudah tantang mereka, asyahidu khalqahum, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mereka melihat ketika mereka dicipta? Tidak usah manusia,
bumi yang besar, mereka tahu bahwa ini ada yang bikin, ada yang buat. La khalqus samawati wal ard, kata Allah, akbar min khalqin nas. Dalam Al-Quran kata Allah, penciptaan langit yang 7, bumi yang 7 lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau kalian sudah menetapkan penciptaan langit dan bumi, lebih harus lagi kalian menetapkan apa? Penciptaan manusia. Itu lebih besar. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang besar, yang kecil mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, kata Allah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan bahwa Allah menciptakan kita. Jadi penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia ditetapkan secara naql wal aql. Naql itu Al-Quran dan Sunnah, akal, fitrah dan akal. Menetapkan itu. Firaun saja menetapkan. Ini manusia paling kafir ini, Firaun. Menetapkan itu. Jangan adanya pencipta mengakui Musa benar, akui mereka Musa benar. Alaihissalam. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa 'uluwa. Kata Allah, mereka mengingkari Musa alaihissalam. Tapi kata Allah, wastaiqanat anfusuhum, jiwanya Firaun, hatinya Firaun yakin bahwa Musa alaihissalam benar. Tapi kenapa tidak mau beriman? Zulman wa 'uluwa. Kezaliman dan kecongkakan, kesombongan. Bahkan sudah nyata-nyata diperlihatkan oleh Allah 7 ayat. 9 ayat dalam surah Al-Isra diperlihatkan. Walaqad ataina 9 ayatin bayyinat. Kami telah perlihatkan Firaun 9 ayat yang jelas. Dijelaskan 9 ayat ini dalam surah Al-A'raf. Kutu, darah, kodok, tongkat, tufan, air. 9 ayat. Tidak beriman juga. Tetapi dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta. Orang musyrikin juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Mereka mengakui Allah yang mencipta. Tapi kenapa diperangi? Karena mereka belum berani meninggalkan sembahan mereka. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum. Mereka menyembah sembahan mereka. Tapi mereka mengakui Allah pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya mereka wahai Muhammad, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ini menunjukkan kepada kita pelajaran bahwa mengakui semua perbuatan Allah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu belum cukup. Belum cukup memasukkan kita ke dalam Islam. Inilah yang Syekh peringatkan di poin pertama. Ini intinya. Bahwa kita harus meyakini rububiyah Allah. Kita harus meyakini ini. Bahwa Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Disebutkan lagi, warazaqana, Allah mencipta kita dan memberikan kita rezeki. Perbuatan Allah yang kedua yang beliau singgung, yang beliau sebut. Pertama mencipta, kemudian memberikan rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki Allah dua. Ada rezeki bersifat umum, semua yang dikonsumsi, semua yang dimakan oleh manusia, binatang, orang kafir pun dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa hidayah dalam Islam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan rezeki itu dua jenis. Rezeki itu ada dua. Ada rizkun lil abdan wa rizkun lil qulub. Kata Ibnu Qayyim, rezeki itu ada dua.
ada rezeki untuk badan. Untuk badan ini yang kita makan masuk ke dalam darah. Ini hewan, orang kafir dapat juga. Yang halal, yang haram, rezeki Allah. Paham? Jadi kalau orang mencuri, diambil harta orang, dia berikan makanan, dia makan, badannya diambil manfaat, rezeki untuk dia, walaupun haram. Jelas? Berbeda sebagian orang ahlul bidah, orang-orang Mu'tazilah, kalau bukan punyanya, bukan rezekinya. Ini akidah yang batil, tidak benar. Kalau bukan punya kita, bukan rezeki kita, berarti semua bukan punya rezeki kita. Sebab semua yang kita konsumsi, semua yang kita dapat bukan dari kita, dari Allah. Ini kayak orang Mu'tazilah batil. Bayi yang disusui oleh ibunya bukan rezekinya, karena bukan punya dia. Dia tidak pernah mengusahakan air susu. Binatang, sapi makan rumput bukan rezekinya, karena bukan punyanya, tidak pernah dia tanam rumput. Ini batil. Jadi kaidahnya semua yang dimanfaatkan oleh badan-badan manusia, hewan, semuanya yang dimakan itu rezeki untuk mereka. Yang halal atau haram? Difahami? Yang halal atau haram? Ya. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang haram, itu dosa untuk dia. Tapi kalau dia manfaatkan, dia makan, itu rezeki untuk dia. Jelas? Ada orang yang punya makanan, baru makan diambil sama orang, bukan rezekinya yang kedua. Ingat, rezeki tidak akan pernah tertukar, dan rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Yakini itu. Yang kedua, kaidah tentang rezeki. Selama kita masih hidup, rezeki pasti tetap ada. Tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau rezekinya masih ada. Tidak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan satu kisah, ada orang yang jatuh di dalam sumur, berhari-hari diusahakan untuk diangkat, alhamdulillah diangkat, tapi sudah sekarat. Ketika diangkat dari sumur, diminumkan kepada dia air 1 gelas, kemudian meninggal. Kata ulama ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan cabut nyawanya sampai rezekinya habis. Rezekinya masih ada 1 gelas air, baru dia meninggal. Berarti kita masih hidup, berarti rezeki kita akan ada terus. Kalau orang sudah mati, tidak ada rezekinya habis. Tidak ada orang meninggal, rezekinya masih tergantung-gantung orangnya yang ngambil. Tidak ada. Kalau orang sudah meninggal, berarti rezekinya habis, terbagi. Ya. Makanya kata Nabi SAW, rezeki itu mengejar bagaikan ajal. Ya. Memang kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki selalu tahu siapa pemiliknya. Dimanapun kita lari dari rezeki, kita dapat. Demikian pula ajal. Kita mulai dari ajal. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian lari, kalian berada, kematian akan mendapati kalian, walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kuat. Demikian pula rezeki. Nah, ini rezeki untuk badan. Rezeki yang kedua, ada rezeki lil qulub, untuk hati. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sini kita mengambil faedah, mengambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia bukan sekedar mencipta. Bukan sekedar mencipta. Ini kaidah yang kita pegang. Bahwa seluruh perbuatan Allah itu pasti sempurna perbuatannya. Tidak seperti manusia. Manusia kalau berbuat kadang salah-salah, kadang setengah-setengah, tidak sempurna, tidak. Allah Subhanahu wa taala, seluruh perbuatan Allah berada pada puncak kemungkinan, itqan, rapi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Ketika Allah menciptakan kita, Allah biarkan langsung. Setelah itu ditinggalkan begitu saja? Tidak, diberikan rezeki lagi. Paham? Diberikan rezeki lagi. Makanya selalu digabungkan ini, penciptaan dan rezeki. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutan ayatnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Perhatikan, Allah sebutkan perbuatan mencipta.
Iya kan? Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya mereka beribadah kepada aku. Itu saja tujuannya, tidak lain. Bukan kita dicipta untuk senang-senang, kumpul harta, kumpul banyak-banyak anak, foya-foya, senang-senang. Setelah itu mati, tidak ada hisab. Tidak. Kita dicipta oleh Allah dengan tujuan yang mulia, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian kata Allah setelah itu, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak minta kepada makhluk, saya tidak minta kepada manusia agar mereka memberi saya makan, kata Allah. Dan saya tidak minta kepada mereka rezeki, tidak. Coba dikaitkan penciptaan dan rezeki. Kata Allah selanjutnya, innallaha war-razzaq. Bahkan Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah mengungkap, menyebutkan namanya, innallaha war-razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Pelajaran apa kita ambil kalau kita bertanya kenapa Allah gandengkan ini penciptaan rezeki? Dan ini disyaratkan oleh penulis. Ini kedalaman fikih penulis rahimahullah taala. Innallaha khalaqana wa razaqana. Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Pelajaran apa kita ambil? Apa faedah yang kita dapatkan? Faedah yang kita dapatkan bahwa ketika Allah menciptakan kita, kita hanya memperhatikan apa tujuan kita dicipta. Rezeki jangan kamu tanyakan. Itu ilmu yang paling penting kita ambil di situ. Kenapa Allah gandengkan? Iya kan? Ketika Allah menciptakan kita berarti ada tujuannya. Maka perhatikan apa tujuan itu kita dicipta. Rezeki tidak usah kamu tanyakan. Allah jamin itu rezeki, makanya Allah gandengkan. Sabbihisma rabbikal a'la. Lanjutkan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Apa maknanya itu ayat? Jangan kita dengarkan setiap hari Jumat tidak tahu artinya apa. Pujilah nama Rabb wa Muhammad yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mencipta kamu wahai Muhammad, dan sawwa, menyempurnakan penciptaannya. Tidak dicipta saja tapi disempurnakan ciptaan itu, diindahkan. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidak kalian melihat ciptaan Allah, betapa indahnya ciptaan Allah. Kita bersyukur Allah tidak ciptakan kita dipenuhi dengan bulu-bulu. Lengkap semua panca indera. Walaupun ada yang lahir mungkin kurang, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya sejelek seburuk apapun dia lahir, apapun kekurangannya, tetap jauh lebih indah daripada binatang. Iya atau tidak? Jauh lebih indah daripada binatang. Diberi akal untuk berpikir. Diberikan rezeki, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang tidak dapat itu. Makanya lanjutan ayatnya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Setelah Allah ciptakan, fasawwa, disempurnakan penciptaannya, qaddara, diberikan takdirnya, rezekinya, ajalnya semua, fahada. Tidak sampai di situ nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah. Di antara maknanya diajarkan kebenaran, diajarkan ilmu. Diajarkan, di antara maknanya diajarkan cara-cara mencari rezeki untuk dia menyambung hidupnya. Ditunjukkan jalannya, ada, ditunjukkan jalannya. Diajarkan. Subhanallah. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah lagi yang balas berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat yang lain ketika Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman tentang rezeki, tentang surga, kata Allah, ulaika lahum rizqun karim. Bagi mereka mendapatkan rezeki yang mulia. Kembali lagi ke rezeki lagi. Allah lagi yang berikan rezeki. Ini ilmu yang penulis isyaratkan kepada kita. Beliau gabungkan juga annallaha khalaqana wa razaqana. Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki. Dua perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang berikutnya disebutkan, walam yatrukna hamalan, dan Allah setelah memberikan kita penciptaan yang berada pada puncak keindahan penciptaan, ya, yang paling sempurna,
Kemudian Allah berikan kita rezeki. Apakah dibiarkan? Oh iya, saya sudah ciptakan kalian dalam bentuk yang indah. Saya berikan kalian makanan rezeki, silahkan kalian hidup sesukanya. Kata penulis, walam yatrukna hamala. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi bal arsala ilaina rasula. Perbuatan ketiga, rububiyah Allah yang ketiga, yaitu Allah mengutus Rasul. Ini diantara rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah, ingat rububiyah artinya perbuatan Allah. Perbuatan Allah kan banyak, iya. Menghidupkan, mematikan, mencipta, memberikan rezeki. Ya, apa lagi? Mengirim hujan. Semua perbuatan Allah. Menurunkan wahyu. Mengutus Rasul. Subhanallah ya, bagaimana betul-betul rapi tulisan beliau ini. Ilmu yang sangat besar. Allah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Walam yutrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita hamalan. Hamalan itu ya, seperti itu saja, sia-sia. Ya. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu diciptakan, apakah manusia itu mengira, menyangka mereka ditinggalkan sudan seperti itu saja, terbengkalai? Ya. Kata Imam Syafi'i, maknanya apa? La yu'mar wa la yunha. Apakah mereka menyangka diciptakan setelah itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Ini pertanyaan namanya dalam ilmu usul tafsir, pertanyaan pengingkaran, istifham ingkari, ya, yang tidak butuh jawaban. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa mereka diciptakan ditinggalkan begitu saja setelah itu? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amannahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia menyangka ya, mereka akan mengatakan beriman, mereka ditinggalkan begitu saja kemudian mengatakan saya beriman kepada Allah, dan mereka tidak dicoba, tidak diuji. Ini semua dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan dan hikmah. Iya, dengan tujuan dan hikmah. Tetapi jangan kita pernah berpikir berarti Allah membutuhkan ibadah kita. Salah. Salah. Jelas ya? Allah ciptakan kita, bukan berarti Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah kan? Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka menyembah kepadaku. Bukan berarti Allah butuh penghambaan kita, tidak. Kalau Allah tidak ciptakan langit dan bumi semua, apakah merugikan Allah Subhanahu wa taala? Apakah berkurang perbenaran Allah Subhanahu wa taala? Berkurang kebesaran kemuliaannya? Hah? Hasya wa kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Berarti dari sini kita tarik garis, tarik benang. Hah? Kita mengambil ilmu yang sangat besar bahwa ternyata Allah menciptakan kita itu untuk agar kita mulia. Kemuliaan untuk kita sebenarnya. Allah tidak butuh dengan ibadah itu. Kata Allah, antum wa man fil ardi jami'an in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah sudah ingatkan, kalian wahai semua manusia dari Nabi Adam sampai semuanya, semua. Wa man fil ardi jami'an, semua penduduk bumi. Kalau kalian kafir kepada Allah, semua kafir kepada Allah semua, padahal Allah sudah ciptakan kita untuk beribadah, tapi ternyata tidak ada yang beribadah walaupun satu. Kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh, Maha kaya, lagi Maha terpuji. Tetap terpuji. Tidak butuh dengan penghambaan itu. Tidak butuh dengan ibadah. Siapa yang butuh ibadah itu? Saya tanya, siapa yang butuh ibadah itu? Hah? Manusia sendiri. Berarti kita dicipta untuk kemuliaan itu, ibadah itu. Subhanallah. Tidak merugikan Allah, surga tidak ada isinya, neraka full. Tidak. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain.
Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluk, ya, agar mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dilihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala besar. Ya. Kemudian kata penulis, Allah mengutus kepada kita Rasul. Maka siapa yang mentaati Rasul tersebut masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Kita mengambil faedah lain di sini. Sudah berapa faedah disebutkan? Masya Allah. Ini baru poin pertama. Di sini kita mengambil faedah ketika Syekh sebutkan, penulis sebutkan, Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kemudian kata beliau, dan Allah mengutus kepada kita Rasul. Beliau beri isyarat, rezeki yang paling besar, rezeki yang paling mulia, tidak ada rezeki yang mengalahkan ini, adalah rezeki ketika Allah utus Rasul. Berarti rezeki khusus ketika seorang hamba mengikuti jalannya Rasul, rezeki khusus lagi. Ya tidak? Ketika Allah utus Rasul di tengah manusia, itu kan rezeki untuk manusia semua. Tapi dilihat, ada tidak yang mengambil rezeki itu? Ada tidak yang mengambil rezeki itu? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Perhatikan. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa rasul di sini? Muhammad SAW. Allah tidak sebut namanya. Telah datang kepada kalian rasul. Yang dikhitab, kata para ulama, yang diajak bicara, yang dikhitab dalam ayat ini terarah kepada orang Arab. Laqad ja'akum, kalian, wahai orang Arab, Rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, yaitu dari bangsa kalian sendiri, dari suku kalian orang Quraisy, bangsa Arab, bukan dari bangsa lain. Kata para ulama, di sini Allah menyebutkan kepada orang Arab dua rezeki. Rezeki umum dulu, nikmat umum dulu, yaitu nikmat pengutusan Rasul. Semua umat Islam, semua yang hidup di zaman pengutusan Rasul SAW sampai pada hari kiamat, wajib beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu waliyul ladzina amanu ikhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari zaman jahiliyah, kebodohan, Allah utus Rasul. Berarti pengutusan Rasul apa? Nikmat, rezeki. Tetapi sekali lagi, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Bagaimana bentuk mensyukuri rezeki Allah? Memanfaatkan rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, alhamdulillah, mengucapkan dengan lisannya. Dia dalam hati dia akui, dia yakini bahwa itu dari Allah, dan dia mengamalkan, memanfaatkan rezeki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit yang beriman. Berarti sedikit yang mengambil rezeki itu, sedikit. Sudah dia di atas rezeki, tidak tahu bahwa itu rezeki. Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Makanya dalam surah An-Nahl itu ikhwan, surah An-Nahl dikatakan oleh para ulama surah An-Ni'am. Surah nikmat. Surah An-Nahl. Bagaimana tidak dikatakan surah Ni'am? Surah nikmat. Surah nikmat. Dalam surah An-Nahl itu Allah sebutkan nikmatnya, nikmat kendaraan, nikmat pakaian, nikmat tempat tinggal, nikmat makanan dari darat dan lautan, ikan-ikan yang kalian makan, disebutkan oleh Allah rinci. Dalam surah An-Nahl firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali dari Allah. Dalam surah An-Nahl juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ini dua dalam surah An-Nahl, dalam surah Ibrahim. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa membilangnya. Dalam surah An-Nahl juga kata Allah,
ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengakui itu nikmat Allah tapi mereka ingkari. Tetapi di awal surah An-Nahl, silakan buka surah An-Nahl. Di awal surah An-Nahl Allah sebutkan nikmat yang paling besar. Nikmat pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca. Di ayat pertama, ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Kata para ulama, ini isyarat dari Allah bahwa itulah nikmat yang paling besar. Karena di awal surah langsung Allah sebutkan itu. Kata Allah, Allah turunkan malaikatnya dengan membawa wahyunya dan diturunkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, itu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? An anziru, agar mereka peringatkan kaum mereka, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwa tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, selain aku, kata Allah, fattakun, bertakwa hanya kepadaku. Ya. Ini mesti kita pahami, ikhwan. Sini penulis rahimahullah ta'ala mengisyaratkan. Kemudian kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah, dan siapa yang mentaati Rasul tersebut masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Iya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan di depan para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umat Islam akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau, enggan. Sahabat bertanya, siapa yang mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Siapa yang mentaatiku masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku akan masuk ke dalam neraka. Dialah yang tidak mau. Tapi subhanallah, ini dari kecerdasan dan kedalaman ilmu dari penulis, beliau sebutkan ayat. Dalilnya bahwa siapa yang mentaati Nabi masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepada masuk neraka. Dalilnya, kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian. Arsalna, kami. Ya. Ini kadang dipertanyakan, kenapa dalam Al-Quran kata Allah sering mengatakan kami. Kami mencipta, kami mengutus, tapi Allah yang mengutus sendiri. Tapi kenapa pakai kata ganti kami, bukan saya? Jawabannya, ini ta'zim li sya'nihi, ta'zim li nafsihi. Iya, mengagungkan dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, Allah yang mencipta. Tapi kenapa kata Allah khalaqana, kami menciptakan? Ya. Itu Allah ingin mengagungkan dirinya. Itu bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya, kadang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya. Iya. Iya kan? Wahyu diperintahkan kepada malaikat siapa? Hah? Wahyu. Menurunkan wahyu. Jibril. Ada juga yang diperintahkan untuk mencabut nyawa. Makanya dalam Al-Quran jangan heran kenapa kata Allah kami mencabut nyawa, kami menurunkan wahyu, tapi untuk wahyu Jibril. Iya kan? Yang mencabut nyawa malaikat. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala disandarkan kepada Allah. Kenapa? Itu jawabannya. Yang pertama, ingin mengagungkan dirinya. Yang kedua, perkara kami mencipta, kami mengutus rasul, itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak dengan itu, yang menginginkan itu, tapi diperintahkan rasulnya. Berarti kalau kita katakan kami, ya semua. Paham? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki hal tersebut. Allah yang perintahkan malaikatnya. Makanya dalam Al-Quran ini kadang dijadikan juga dijadikan syubhat sebenarnya oleh ahlul bidah. Tapi nanti kita bahas. Ya.
Kadang dalam Al-Quran disebutkan malaikat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat, ya, kami lebih dekat daripada kalian. Ini ayat tentang malaikat pencabut nyawa yang berada di sisi calon mayit itu. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat wahai keluarga mayit daripada kalian. Itu malaikat. Ya. Malaikat mencabut nyawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadi yang merintahkan mereka. Ya. Jadi wajar kalau Allah katakan kami. Ya. Jelas ya? Taib. Di sini kata Allah, inna arsalna, kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Sebagai saksi maksudnya apa? Sebagai saksi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan ditanya. Kata Allah, "Wala nas'alanna alladziina ursilu ilaihim wala nas'alanna al-mursalin." Kata Allah, kami akan tanya kepada siapa mereka diutus, yaitu manusia yang diutus kepada mereka rasul. Dan kata Allah, dan kami akan tanya para rasul. Jadi yang diutus ditanya, dan yang diutus dengannya, yang diutus untuknya ditanya juga. Tapi pertanyaannya Rasul apa? Pertanyaan untuk para Rasul apa? Hah? Ya. Apakah kamu sudah menyampaikan? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan Allah nanti kita Nabi menjadi saksi atas kita. Jadi kita tidak bisa beralasan di depan Allah, ya Rasulullah, ya Allah, tidak ada Rasul diutus, saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Rasul sebagai saksi, saya sudah datang di tengah-tengah mereka, sudah ada Al-Quran, saya sudah sampaikan semua. Di khutbah Arafah beliau mengatakan, hal balagtu, apakah saya sudah sampaikan semua? Di khutbah Arafah, di padang Arafah ketika beliau berhaji, kata sahabat, bala ya Rasulullah, qad balagta wa addaita. Betul ya Rasulullah, kamu sudah sampaikan dan kamu sudah tunaikan semua. Berapa bulan setelah itu Nabi meninggal, turunlah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Hari ini wahai Muhammad, kami telah sempurnakan agamamu untuk kamu, untuk kalian. Ya. Jadi Nabi diutus untuk sebagai saksi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nabatha rasula. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa sebuah kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Maksudnya apa? Kalau ada rasul terutus, tidak ada alasan. Itulah maksud dalam ayat ini, beliau sebagai saksi. Difahami? Jelas ya? Kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam seorang rasul. Perhatikan, Allah tidak menyebutkan namanya, tapi Allah hanya menyebutkan gelarnya, rasul. Kepada kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Allah sebut namanya? Rasulnya? Tidak, tapi gelarnya rasul. Menunjukkan kepada kita, kata para ulama, kenapa Allah tidak sebut nama di sini? Menunjukkan bahwa mereka manusia biasa, tetapi inti adalah yang mereka bawa. Perhatikan, yang inti adalah sebagai apa mereka? Utusan, ikuti mereka. Siapapun yang diutus kepada kalian. Paham maksudnya? Makanya Allah tidak sebut nama. Kepada kalian umat Islam ada Rasul, kepada Bani Israel ada Rasul. Tetapi disinilah kita melihat kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasul yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kedua adalah Musa. Sini kita mengambil ilmu faidah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau yang Allah lebihkan, berikan kepada beliau yang Allah tidak pernah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu diantaranya? Nabi-nabi sebelumnya atau Rasul sebelumnya beriman kepada hanya yang lihat dia. Beriman kepada Rasul mereka hanya yang melihat Rasulnya. Jelas? Hanya yang melihat Rasulnya. Bani Israel beriman kepada Musa, mereka saksikan Musa alaihissalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau, sahabat, dan sampai pada hari kiamat yang tidak melihat beliau juga beriman. Jelas ya? Ya. Perhatikan di sini titik pendalilannya, pembahasannya. Kata Allah, fa'asa fir'aunur rasula,
maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Rasul yang kemana? Yang pertama atau yang kedua? Kan 2 kali Rasul. Rasul pertama, Rasul kedua. Kemudian yang ketiga, ada Rasul lagi. Fa'asa Fir'aunur Rasula. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Rasul yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Itu Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Titik pendalilannya, pembahasannya, dalam ayat ini Allah ingatkan kepada umat Islam, kepada kita semua tentang siksaan Fir'aun. Kenapa mereka mendapatkan siksa? Karena mereka bermaksiat kepada Rasul. Nah, di awal ayat kata Allah, wahai umat Islam, kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW. Sebagaimana kami mengutus kepada Musa, kepada Fir'aun Rasul, yaitu Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun bermaksiat kepada Rasulnya, dan kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Sebenarnya ada kalimat yang dihapus, ya kan? Ada makna di situ, tapi kita sudah pahami. Maksudnya apa? Apa lanjutannya kalau kita melanjutkan? Maknanya, kalau kalian juga kufur kepada, bermaksiat kepada Rasul, fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami siksa kalian juga sebagaimana siksa Fir'aun. Bahkan kata para ulama, bisa lebih pedih itu. Kenapa? Karena Rasul yang diutus kepada kita lebih mulia daripada Musa alaihissalam. Mengkufuri Musa saja, bermaksud kepada Musa, siksaan Fir'aun luar biasa. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Neraka, api neraka diperlihatkan oleh Fir'aun siang dan malam. Sampai detik ini, pada hari ini Fir'aun, sampai hari kiamat Fir'aun tersiksa. Diperlihatkan oleh Allah neraka, disiksa di alam barzakh. Ya. Kita mengambil pelajaran juga bahwa yang tersiksa itu bukan hanya yang ditanam saja, yang dikubur, bukan. Yang tenggelam, yang dibakar jadi debu tersiksa. Kalau memang dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Fir'aun itu tenggelam. Tapi kata Allah dia disiksa di alam barzakh. Hanya dalam hadis disebutkan siksa kubur, ada kata kubur karena kebanyakan manusia dikubur. Bukan berarti yang mendapatkan siksa dalam kubur cuma dikubur saja, tidak. Semuanya mendapatkannya. Sebab alamnya alam barzakh. Ya. Inilah ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kesimpulannya bahwa ayat ini sangat jelas bahwa siapa yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan siksa. Telah banyak dalam hadits-hadits, ya, telah banyak dalam riwayat-riwayat bagaimana Allah persegerakan siksaan itu bagi orang yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang Allah tangguhkan pada hari kiamat, kadang Allah tunaikan. Pernah dengar kisahnya orang yang makan dengan tangan kiri? Kata Nabi SAW, ya fulan kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Kata orang ini, maaf tati, saya tidak bisa. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadits ini, dia tidak ada yang menghalanginya kecuali sombong saja. Dia bisa, tapi sombong. Maka kata sahabat, tiba-tiba dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Langsung Allah bayar tunai. Ya. Pernah dalam hadits juga, kata Nabi SAW, malam ini jangan ada yang keluar rumah. Ini perang Khandaq. Jangan ada di Khandaq ini kisahnya. Jangan ada yang keluar rumah, malam ini akan datang angin yang kencang sekali. Jangan ada yang keluar dari kemah. Tiba malam, ada satu orang yang keluar. Ya mungkin mau coba-coba ilmu. Keluar dia, angin itu datang menghempas dia hampir sampai di Mekah. Paling di Madinah. Yang pernah umrah tahu bagaimana jauhnya. Hampir sampai di Mekah, di belakang gunung, terhempas di belakang gunung. Perhatikan, bermaksiat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau Abu Bakar mengatakan inni lastu tarikan syai'an mimma amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni akhsha in taraktu fa'azik. Wajar kalau beliau mengatakan saya adalah manusia yang tidak pernah meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir satu perintah yang saya tinggalkan dari Nabi saya tersesat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dipahami ya ini ayatnya? Iya. Jadi ini kesimpulannya bahwa poin yang pertama dari 3 poin yang kita akan sebutkan, yang pertama yaitu mengakui atau mengimani perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruh
rububiyah Allah Subhanahu wa taala kita harus mengimaninya. Dan di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus kepada kita Rasul. Iya. Baik, kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.